Iya pemirsa, Anda menyaksikan Creative kembali bersama saya Prisa Somodatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan bicara mengenai apa yang kemudian dihadirkan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan rintisan, salah satunya adalah memberikan solusi mengenai banyak sekali kebutuhan masyarakat soal tenaga perawat gitu ya. Karena kan misalnya kalau di rumah punya orang tua gitu yang kemudian ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk merawat dirinya sendiri, kemudian putra dan juga putrinya memang sangat sibuk, diperlukan memang tenaga perawat gitu. Nah, sekarang ada platform untuk menggunakan jasa dari perawat-perawat tersebut. Nah ini yang akan kita bahas dengan narasumber spesial kita pada pagi hari ini di Create Up begitu ya. Tema menariknya adalah pesan perawat home care lewat startup, dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Ibu Veronica Tan, founder of Love Care. Halo Ibu Veronica. Halo, Wiki dan Prisa. Kabar baik ya? Baik, selamat pagi, sehat terima semua. kasih. Sehat semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Vero, bicara mengenai kebutuhan dari masyarakat akan tenaga perawat untuk merawat orang-orang tercintanya yang ada di rumah begitu. Sejauh ini seperti apa sih kebutuhannya Bu Vero? Kita kan menuju ke bonus demografi ya, sebenarnya 2050 akan ada bonus demografi untuk orang tua. Dan kebutuhannya itu ya memang kita semua adalah calon-calon yang akan menuju pada masa tua itu ya. Jadi sangat banyak sih melihat kondisi kita itu seperti saya ini sekarang kan sebenarnya saya ada di posisi sandwich ya, yang dibilang tuh sandwich. Jadi saya punya anak teenager, bersamaan itu juga saya juga punya orang tua yang masih aktif tapi ya sudah sesepuh gitu. Berdasarkan temuan Anda, apa sih kendala yang dialami oleh masyarakat saat mereka ingin menggunakan jasa perawat di rumah? Ya sekarang ini kita lihat kayak saya sendiri kan sebagai wanita mandiri yang harus bekerja. Sedangkan orang tua saya itu masih aktif gitu loh. Tapi saya masih punya nenek yang umur 94 tahun dan masih sehat. Cuman karena demensia aja. Jadi nggak inget apa-apa, nggak inget siapapun, dan memang semakin menurun. Dan berdasarkan fakta yang ada dan research ya, memang kalau orang tua itu memang masih aktif, tapi mereka tidak punya orang untuk diajak ngobrol, atau punya companionship, atau apapun yang bisa membuat mereka itu aktif kembali selain nonton drama, nonton TV. Kalau nonton TV kan searah, tapi waktu dia ada aktif, bisa ngomong, bisa cerita-cerita lama itu sebenarnya akan membuat mereka itu lebih mundur untuk dari kelupaannya mereka, dimensianya mereka. Jadi berdasarkan fakta-fakta itu sebenarnya kita tahu orang tua itu mau aktif, tapi kita sebenarnya perlu companionship. Sedangkan saya juga harus bekerja, dan karena saya sebagai kita itu ada di posisi sandwich yang saya bilang tadi itu, kita juga punya teenager yang perlu companionship gitu. Nah, dan kita juga harus bekerja karena sekarang ini siapapun, apalagi di Jakarta yang penuh ini ya, memang semua orang pada bekerja ya, mau bekerja online, mau bekerja offline, ya fokusnya itu berbeda gitu. Nah, sedangkan orang tua itu perlu companionship, ya? itu yang terjadi gitu, sehingga ya kebutuhan itu memang perlu dan nggak perlu, tapi melihat kebutuhan selain yang sakit ya, minimal kalau misalnya udah sakit, yang terbaring itu lebih-lebih lagi perlu penjagaan yang intensif gitu. Baik, Ibu Veronica lebih berangkat dari pengalaman pribadi begitu ya, agar keluarga yang sudah lanjut usia di usia-usia indah ini tidak merasa kesepian. Nah, mendirikanlah home care ini dengan nama Love Care. Lantas solusi apa yang ditawarkan lebih jauh, lebih detail dari Love Care sendiri, Ibu Veronica? Solusinya apa nih, Bu? Yang ditawarkan. Nah, sebenarnya Love Care ini adalah perusahaan teknologi. Solusinya adalah kita mempunyai teknologi sekarang yang sangat mudah. Jadi kita masuk di dunia apps yang memang harus belajar ya, kita tinggal memilih. Sedangkan kompetensi yang ada di dalam apps itu kita lakukan dengan screening yang sangat ketat. Jadi kita melakukan tes kompetensinya mereka, kita melakukan tes psikolognya mereka, kita melakukan tes job fit test, apakah dia bisa nggak deal dengan keluarga-keluarga yang ada gitu loh, dengan kondisi regulasi yang berbeda. Bagaimana mereka komunikasi, bagaimana mereka memberikan obat, tidak salah 3x1 atau 1x3, bagaimana mereka memandikan orang tua,
bagaimana mereka mengajak ngobrol, mengajak main orang tua, itu semua dites di dalam screening sehingga mitra-mitra yang sudah bekerja yang ada di dalam aplikasi teknologi itu akan sangat gampang dihubungkan dengan para customer yang mungkin membutuhkan sesuai kebutuhan mereka. Mungkin mereka hanya butuh 3 hari hanya untuk infal, atau mereka butuh 7 hari, atau mereka butuh 1 bulan, atau mereka butuh berapa lama, itu bisa diketemukan di dalam sebuah aplikasi itu. Nah, itulah fungsi teknologi yang mempermudah. Ya, baik, itulah Love Care. Mengkurasi dari terapis tenaga perawat. Ya, tenaga perawat ini nanti bagaimana kita bahas nanti ya. Baik, usaha jeda berikut ini. Ya, bagaimana dengan kualitas dari perawat-perawat ataupun mitra-mitra perawat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, Bu Vero, dan bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkurasi ataupun memastikan skill dari perawat ini yang nantinya disalurkan? Ya, kembali lagi saya bilang kita lakukan ini berdasarkan pengalaman kita. Jadi kita mengkurasi juga berdasarkan apa sih yang saya butuhkan, apa yang saya pakai, apa yang saya butuhkan, itulah yang menjadi standarnya kita untuk mengkurasi. Jadi kita juga tahu kebutuhan kita mengkurasinya mereka itu dari etikanya mereka, bagaimana psikotesnya mereka, bagaimana job fit test. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya terjebak tapi mereka nggak punya hati. Yang paling inti adalah kita mengkurasi mereka, apakah mereka menyukai pekerjaan mereka nggak. Tentu kita ada tes-tes, jadi kita ada sebelum mereka masuk, mereka udah harus screening melalui tes yang ada. Jadi kita ada 40 pertanyaan yang sangat common sense untuk mereka jawab. Nah, dari 40 tes itu kalau mereka gagal atau apa, nah itu kita akan masuk ke dalam tahap levelingnya mereka. Sehingga mereka kalau yang baru tapi pengalamannya banyak, atau mereka baru lulus, atau yang punya baru lulus itu mereka akan ada di level 1, level 2, dan level 3. Nah, customer atau mitra atau klien yang akan memilih kebutuhan mereka berdasarkan kompetensinya mereka, berdasarkan leveling yang ada di level 1, level 2, level 3. Cara men-screening kita, ya benar, kita men-screening dengan tes, habis itu kita ada wawancara. Baik. Setelah mereka melewati 4 tes, kita akan ada wawancara kepribadian dengan mereka, sehingga kita kenal face to face dengan mereka.